Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Gusia Karka Fitri dengan absen 2 NIM 24156130008 kelas 2C akuntansi akan menjelaskan jawaban mengenai ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, pada soal yang pertama saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus kecurangan akuntansi pada perusahaan WorldCom dan evaluasi sistem pengendalian internal berdasarkan kerangka COSO. Yang pertama, latar belakang perusahaan, yaitu perusahaan WorldCom berdiri sejak 1983 di Mississippi, Amerika Serikat. Perusahaan ini bergerak dalam bidang telekomunikasi yang memberikan layanan telepon jarak jauh, internet dan data, infrastruktur komunikasi, serta layanan untuk perusahaan dan operator lain. Selanjutnya, modus kecurangan dalam siklus produksi, di mana saat pasar telekomunikasi mulai jenuh dan pertumbuhannya melambat pada awal tahun 2000-an, tekanan investor untuk mempertahankan kinerja tinggi sangatlah besar. Maka dari itu, manajemen puncak WorldCom mulai melakukan manipulasi akuntansi yang termasuk pertama, biaya operasional yang sebenarnya terjadi dalam proses produksi layanan telekomunikasi. Misalnya, biaya leasing jaringan diklasifikasikan sebagai capital expenditure atau investasi aset tetap, di mana hal itu menyebabkan laba bersih meningkat secara tidak wajar, efisiensi layanan atau produksi terlihat tinggi, dan neraca perusahaan menunjukkan aset tetap yang terlalu besar. Selanjutnya ada dampak kecurangannya. Yang pertama, laporan laba dipalsukan sebesar 3,8 miliar US dollar. Lalu, kebangkrutan WorldCom menjadi salah satu yang terbesar di Amerika Serikat. Selanjutnya, ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dan investasi publik hancur. Lalu, evaluasi sistem pengendalian internal berdasarkan kerangka COSO-nya. Yang pertama, dari control environment atau lingkungan pengendalian, di mana kita dapatkan evaluasi kelemahannya, yaitu budaya perusahaan yang tidak mendukung integritas. CEO dan CFO menekan tim produksi dan keuangan untuk memenuhi target laba tidak realistis, di mana pengendaliannya yaitu kembangkan etika organisasi dan tone at all the top yang mendukung kejujuran dan transparansi. Terapkan kode etik wajib dan sanksi tegas atas pelanggaran. Yang kedua, dari segi risk assessment atau penilaian risiko, di mana evaluasi kelemahannya yaitu risiko pelaporan yang tidak benar atas aktivitas produksi atau jaringan tidak diidentifikasi dan ditanggapi. Lalu untuk pengendaliannya yaitu melakukan penilaian risiko berkala atas proses produksi, termasuk risiko manipulasi laporan keuangan. Yang ketiga, dari segi control activities atau aktivitas pengendalian, di mana evaluasi kelemahannya yaitu tidak ada kontrol atau klasifikasi akun biaya produksi. Manajer bebas mengubah klasifikasi tanpa pengawasan. Lalu untuk pengendaliannya yaitu menerapkan kontrol ketat dalam klasifikasi biaya, otorisasi pengeluaran, dan rekonsiliasi laporan produksi, serta menggunakan sistem ERP yang terintegrasi. Yang keempat, dari segi information and communication atau informasi dan komunikasi, di mana evaluasi kelemahannya yaitu komunikasi tidak terbuka antara manajemen produksi dan keuangan, dan informasi yang salah sengaja tidak disebarluaskan. Di mana pengendaliannya yaitu bangun sistem komunikasi lintas fungsi antara tim produksi, keuangan, dan audit, serta gunakan sistem dashboard real-time untuk pelaporan. Yang terakhir, dari segi monitoring activities atau pemantauan, di mana evaluasi kelemahannya yaitu audit internal tidak independen dan tidak efektif. Tidak ada pemantauan atau aktivitas siklus produksi secara berkelanjutan. Yang kita dapat pengendaliannya yaitu dengan membentuk tim audit internal yang independen, lakukan monitoring otomatis, dan lakukan audit mendadak atas siklus produksi dan pelaporan.
Selanjutnya pada soal 2 yaitu saya akan menjelaskan mengenai diagram arus data siklus produksi yang sudah tertera pada soal. Dimana dapat kita lihat pada bagian 1 yaitu desain produk, di mana desain produk ini bertanggung jawab dalam merancang produk yang akan diproduksi oleh perusahaan. Lalu dalam proses ini ditentukan bahan baku yang dibutuhkan serta langkah-langkah operasional atau daftar operasi yang diperlukan dalam proses produksi. Lalu informasi ini akan dikirim ke proses perencanaan dan penjadwalan sebagai dasar perencanaan produksi. Selain itu, biaya-biaya yang dikeluarkan juga akan dicatat dan dikirimkan ke bidang akuntansi biaya untuk digunakan dalam perhitungan biaya produksi secara keseluruhan. Selanjutnya pada proses perencanaan dan penjadwalan, di mana proses ini merupakan inti dalam pengelolaan produksi. Proses ini menerima data dari berbagai sumber seperti pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan dari siklus pendapatan, daftar operasi dari desain produk, serta daftar bahan baku dari siklus pengeluaran. Berdasarkan data tersebut, proses ini akan menyusun jadwal produksi, menentukan jumlah dan jenis bahan baku yang dibutuhkan, serta memperkirakan kebutuhan tenaga kerja. Informasi seperti pesanan produksi, permintaan bahan baku, dan kartu pemindahan akan dikirimkan ke proses produksi. Sementara itu, untuk kebutuhan tenaga kerja akan dikirimkan ke siklus manajemen sumber daya manusia dan pengkajian. Selain itu, untuk permintaan pembelian juga dikirim ke siklus pengeluaran untuk memastikan bahan tersedia tepat waktu. Selanjutnya pada proses operasi produksi, di mana proses ini merupakan tempat berlangsungnya kegiatan produksi yang sesungguhnya. Operasi produksi menerima instruksi berupa pesanan produksi, permintaan bahan baku, dan kartu pemindahan dari proses perencanaan dan penjadwalan. Dalam tahap ini, bahan baku diubah menjadi barang jadi yang kemudian dikirim ke siklus pendapatan untuk dipasarkan. Selain itu, menghasilkan WIP (Work in Process), biaya bahan baku, serta biaya overhead yang timbul selama proses produksi, lalu dikirimkan ke proses akuntansi biaya untuk dihitung dan dicatat tentunya. Proses ini menjadi pusat dari aktivitas transformasi input menjadi output dalam siklus produksi. Selanjutnya, proses akuntansi biaya, di mana akuntansi biaya ini bertanggung jawab untuk mencatat dan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses-proses produksi. Nah, proses ini menerima data dari berbagai proses seperti biaya tenaga kerja, kartu jam kerja, kartu pemindahan, dan permintaan bahan baku dari siklus SDM atau penggajian, serta data biaya dari operasi produksi dan desain produk. Nah, semua informasi ini akan digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. Lalu hasilnya akan dilaporkan ke manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan serta dikirim ke sistem buku besar dan pelaporan untuk pencatatan akuntansi resmi. Akuntansi biaya menjadi penghubung antara operasional produksi dengan sistem pelaporan keuangan perusahaan. Baik, soal berikutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart penjualan kredit, di mana dapat dilihat pada flowchart penjualan kredit tersebut. Yang pertama, saat penerimaan order penjualan dimulai, maka perusahaan menerima format order pembeli. Lalu, perusahaan mencetak surat invoice order atau DP, dan setelah itu surat dikirim ke pembeli. Selanjutnya, pada bagian penerimaan kas, mencetak struk pembayaran atau DP, lalu mengecek mutasi, dan setelah mutasi dicek, maka perusahaan akan melakukan konfirmasi ke pembeli. Nah, setelah melakukan konfirmasi, perusahaan akan mulai menginput orderan. Lalu, setelah menginput orderan, bagian penyiapan dan pengiriman barang akan menyiapkan barang, order, atau produksi. Maka akan terjadi pengurangan stok. Setelah itu,
dilakukan quality control. Setelah melakukan quality control, maka barang akan masuk ke proses pengiriman. Pada saat barang telah dikirim, maka bagian penagihan akan mencetak faktur penjualan kredit kepada pembeli. Nah, setelah itu, maka perusahaan akan menagih pembayaran. Setelah penagihan, maka data tebusan faktur akan diinput pada laporan catatan piutang. Pada bagian pencatatan dan arsip, menginput data penerimaan kas dan data penjualan selama proses pembayaran kredit. Lalu, mencetak laporan penerimaan kas dan laporan keuangan. Setelah itu, laporan keuangan dievaluasi dan setelah evaluasi berhasil, maka data akan diarsip dan selesai. Berikut merupakan penjelasan mengenai alur dari penjualan kredit. Soal selanjutnya yaitu mengenai siklus pengembangan sistem, di mana siklus pengembangan sistem itu atau sistem development life cycle adalah proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji serta mengimplementasikan sistem informasi atau perangkat lunak. SDLC membantu tim pengembang memastikan bahwa sistem dibangun secara sistematis, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun tahapan-tahapannya ada 5. Yang pertama yaitu analisis sistem, di mana dalam analisis sistem akan melakukan penyelidikan awal, survei sistem, dan studi kelayakan, serta menentukan kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, lalu memberikan persyaratan sistem tersebut. Yang kedua, tahapan desain konseptual. Dalam tahapan desain konseptual ini akan mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain, mengembangkan spesifikasi desain, dan memberi persyaratan desain konseptual. Selanjutnya, tahapan desain fisik. Dalam desain fisik akan mendesain output, database, input, serta mengembangkan program, prosedur, dan mendesain pengendalian, lalu memberikan sistem yang dikembangkan. Selanjutnya, ada tahapan implementasi dan konversi. Dalam tahapan ini akan mengembangkan sebuah rencana implementasi dan konversi, memasang perangkat keras dan perangkat lunak, melatih personel, menguji sistem, melengkapi dokumentasi, serta memberikan sistem operasional, dan mengubah dari sistem lama ke sistem baru. Selanjutnya, ada tahapan operasi dan pemeliharaan. Dalam tahapan ini tentunya menyempurnakan dan melakukan tinjauan pasca implementasi, serta mengoperasikan sistem, memodifikasi sistem, melakukan pemeliharaan langsung, dan memberikan sistem yang telah diperbaiki tersebut.